Halo, perkenalkan nama saya Rafirlah Johan Tatarigan. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM 28920500046, semester 2, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti SE MM. Di sini mengulas tentang perbankan syariah. Sejarah berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Di tahun 1983, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dasar dari perbankan syariah. Lalu pada 27 Oktober 1988 mengeluarkan Pakto atau Paket Kebijaksanaan Oktober, dan tahun 1990 MUI mendirikan Bank Islam Indonesia bernama Bank Muamalat. Prinsip dasar operasional Bank Islam, yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang, tetapi kemitraan atau kerjasama disebut dengan mudharabah dan musyarakah dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Fungsi Bank Islam adalah 1. Sebagai penerima amanah, 2. Sebagai pengelola investasi atas dana pemilik, 3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya, 4. Sebagai pengelola fungsi sosial. Prinsip produktivitas Bank Islam terdiri dari 1. Prinsip mudharabah, yaitu perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau mudarib, dan menerapkan nisbah atau bagi hasil. Yang kedua, prinsip musyarakah, yaitu perjanjian antara pihak-pihak dengan menyertakan pemodal dalam suatu kegiatan ekonomi, dan pembagian hasilnya sesuai nisbah yang disepakati bersifat tetap. 3. Prinsip wadiah, yaitu pihak pertama menitipkan dananya ke pihak kedua dengan konsekuensi dapat diambil sewaktu-waktu. Yang keempat, prinsip kebijaksanaan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana dalam bentuk zakat, infak sedekah, dan lain-lain dalam bentuk pinjaman dengan tujuan menolong. Yang kelima, prinsip jual beli atau al-buyu, terdiri dari a. murabahah atau akad kesepakatan harga jual, harga beli, ongkos pembelian, dan keuntungan. B. Salam, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. C. Istisna, yaitu pesanan melalui proses pembuatan yang sesuai dan pembayaran sebagian di muka, sebagian lagi setelah barang jadi. Lalu yang keenam, prinsip jasa, terdiri dari a. ijarah, yaitu sewa menyewa dengan mendapat imbalan jika ada pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa jangka waktu sesuai pembayaran. B. Wakalah, yaitu pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua dan akan mendapatkan imbalan atas jasanya. C. Kafalah, yaitu pihak pertama menjadi penanggung jawab atas pihak kedua sepanjang masih sesuai pada perjanjian dan pihak pertama menerima imbalan. D. Syarf, yaitu pertukaran jual beli mata uang yang berbeda dengan kesepakatan harga sesuai harga pasar pada saat pertukaran. Landasan hukum bank syariah. Landasan hukum bank syariah di Indonesia semakin kokoh dengan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang kemudian dilengkapi dengan kebijakan Bank Indonesia sesuai SK Direksi
Bank Indonesia dan melihat potensi yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan prinsip-prinsip pengoperasian yang berbeda dengan bank konvensional dalam memberikan implikasi perbedaan pada prinsip akuntansi, baik dari segi penyajian maupun pelaporannya. Prinsip dasar akuntansi bank syariah. 1. Giro dan tabungan wadiah dicatat disajikan sebagai hutang dalam neraca. Yang kedua, rekening investasi mudharabah bebas deposito dicatat disajikan sebagai rekening tersendiri antara hutang dan modal bukan hutang. 3. Rekening investasi tidak bebas dicatat terpisah sebagai off balance sheet account dalam bentuk laporan perubahan posisi investasi tidak bebas. 4. Piutang murabahah dicatat sebesar sisa harga jual yang belum tertagih dikurangi dengan margin yang belum diterima. Yang kelima, investasi mudharabah atau musyarakah disajikan sebesar sisa nilai modal yang disertakan atau diinvestasikan. 6. Aset yang disewakan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Yang ketujuh, bagi hasil antara mudharib dan sahibul mal dilakukan atas profit loss sharing atau berbagi untung dan rugi, juga revenue sharing atau juga bagi hasil. Cukup sekian penjelasan saya tentang perbankan syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.